Oke, halo teman-teman. Kita berjumpa lagi bareng aku, Raffi Zekli. Dan di video kali ini, kalian tahu kan aku mau buat konten apa? Iya kan? Melanjutkan video yang belum selesai karena memang masih panjang. Tapi buat kamu yang belum nonton part 3-nya, coba kamu cek deskripsi video ini. Di situ ada link video ringkasan komik Dogo part 3, oke? Ya sudahlah, daripada bertele-tele, kita langsung menuju ke inti video, yaitu meringkas alur cerita dari komik Dogo part 4. Layar berganti memperlihatkan polisi yang mendatangi rumah Kang Hyuk membuat Kang Hyuk sedikit terkejut karena dia mengetahui misi Kang Hyuk. Namun Kang Hyuk berusaha mengelak dari pernyataan polisi itu. Terlihat salah satu bodyguard mendatangi Park Han dan dia menceritakan tentang rencana Lee Tae-hyun. Dia bernama Ju Hyun Song. Tentu saja Park Han kebingungan karena dia menceritakan hal itu. Ternyata dia juga tidak suka dengan kepemimpinan Lee Tae-hyun, tapi dia nggak mau mengambil resiko. Lelaki itu pun menyuruh Park Han untuk berpihak kepada Lee Tae-hyun dan tidak melawannya. Sejenak Park Han terdiam, namun Ju Hyun Song menyebut nama Go Sung Chol dan itu membuat Park Han mengerti dengan maksud Hyun Song yang menyuruhnya berpihak pada Lee Tae-hyun. Sementara Kang Hyuk memberikan buku rekening itu pada polisi dan polisi pun terkejut melihat keuangan preman sekolah. Namun polisi itu tidak bisa berbuat banyak untuk memeriksa rekening itu lebih jauh lagi. Mendengar hal itu, Kang Hyuk menyindir kinerja polisi yang tutup mata melihat di depannya ada kekerasan sekolah. Mendengar pernyataan pedas itu, polisi meninggalkan nomor HP pada Kang Hyuk supaya menghubunginya jika ada sesuatu yang penting. Dua polisi itu pun mulai menyelidiki rekening itu dan Kang Hyuk mulai mengatur rencana untuk ke depannya. Terlihat Ju Hyun Song membawa Park Han ke bodyguard yang lainnya dan menjelaskan bahwa Park Han sebenarnya berada di pihak mereka dan menceritakan bahwa Park Han berpura-pura memihak pada Kang Hu alias Kang Hyuk. Park Han pun menjelaskan rencana yang akan dilakukan oleh Kang Hyuk pada mereka. Dia terpaksa melakukan itu dan mengkhianati Kang Hyuk karena tidak ingin Go Sung Chol dalam bahaya. Mendengar rencana Kang Hyuk, 3 bodyguard bersama Park Han akan melawan Kang Hyuk secara bersamaan. Seharusnya rencananya 3 versus 2, tapi karena Park Han sudah berkhianat, jadinya 4 versus 1 plus Ryusuke akan memaksakan dirinya untuk bertarung. Totalnya 5 versus 1. Setelah itu, Park Han menemui Kang Hyuk untuk mengungkapkan kalau para bodyguard sudah bersiap untuk bertarung melawan Kang Hyuk. Kang Hyuk yang sudah siap pun senang dan dia tidak mengajak Park Han untuk ikut dalam pertarungan itu. Terlihat bodyguard sedang mengatur rencana untuk mengalahkan dan membunuh Kang Hyuk. Sementara Park Han menelpon ibunya Go Sung Chol untuk memastikan keadaan Go Sung Chol. Di taman sudah ada 4 orang. 3 orang duduk di kursi taman, 1 lagi akan bersembunyi. Dan saat itu juga Kang Hyuk muncul mendatangi mereka berempat. Salah satu di antara mereka menyerang. Kang Hyuk yang berpengalaman itu dengan mudah melakukan counter attack. Sementara terlihat Park Han menelpon ibunya Go Sung Chol. Ibu Sung Chol menangis karena kebaikan Park Han yang mau membayar biaya rumah sakit. Mendengar hal itu, Park Han menyadari kesalahannya karena sudah berkhianat dengan Kang Hyuk. Melihat kemampuan Kang Hyuk yang di atas rata-rata, mereka bertiga menyerang secara bersamaan. Serangan mereka bertiga berhasil membuat Kang Hyuk tersudut. Tapi ternyata itu memang rencana Kang Hyuk. Saat itu juga Ryusuke menggunakan tongkat pedangnya muncul. Tapi karena Kang Hyuk itu sangat sensitif, dia dengan cepat menyerang Ryusuke sebelum dia terkena serangannya. Melihat hal itu, 3 bodyguard sangat terkejut. Sementara itu, polisi yang mendapatkan buku rekening itu memberikan buku itu pada rekannya untuk diselidiki lebih jauh lagi. Mereka tahu bahwa ini akan memakan waktu yang cukup lama, tapi mereka akan berusaha untuk menguak kasus preman sekolah yang dipimpin oleh Lee Tae-hyun. 3 bodyguard sudah mulai serius untuk menghadapi Kang Hyuk dan kebetulan Park Han datang. Mereka menyapa Park Han dan dengan sapaan itu, Kang Hyuk tahu bahwa Park Han berpihak pada mereka bertiga. Tapi Kang Hyuk tahu bahwa Park Han terpaksa berpihak pada mereka. Saat itu juga, Kang Hyuk menyerang Park Han dan menyuruh Park Han untuk tidak bangun supaya mereka tidak curiga. Melihat hal itu, mereka sangat marah dan menyerang Kang Hyuk. Tapi semua serangannya berhasil Kang Hyuk hindari, sekaligus melakukan serangan balik. Walaupun begitu, mereka bertiga tidak menyerah untuk berusaha menyerang Kang Hyuk.
Kang Hyuk yang sudah pernah bertarung melawan 30 orang sekaligus tidak kesulitan melawan mereka bertiga, dan mereka akhirnya lebih memilih untuk menyerah daripada mendapatkan luka yang lebih parah lagi. Sementara itu, Ju Hyun Song laporan pada Lee Tae-hyun bahwa Kang Hyuk memenangkan pertarungan walaupun dia melawan 5 bodyguard. Sementara terlihat Kang Hyuk bersama dengan Park Han. Kang Hyuk ingin terus Park Han berada di pihak Lee Tae-hyun supaya bisa mendapatkan informasi tentang pergerakan Lee Tae-hyun. Di sisi lain, Lee Tae-hyun menyuruh Ju Hyun Song untuk berpihak pada Park Han karena ia tahu bahwa Park Han bisa berubah pikiran dan berpihak pada Kang Hyuk. Dia juga menyuruh Ju Hyun Song untuk berpihak kepada Kang Hyuk supaya Lee Tae-hyun bisa menghancurkan Kang Hyuk melalui orang dalam. Terlihat Kang Hyuk berpura-pura bahwa dia terluka akibat pertarungan dan memberi kode pada Go Tae-hun untuk menyebarkan informasi itu pada para bodyguard. Di kelas lain ada 2 bodyguard yang bernama Na Sang-il, bodyguard nomor 11, dan Yeolwo, bodyguard nomor 8. Mereka berdua membicarakan tentang kemenangan Kang Hyuk yang melawan 5 bodyguard sekaligus. Dan sebentar lagi, Na Sang-il akan melawan Kang Hyuk. Saat itu juga, Na Sang-il mendapatkan pesan dari Lee Tae-hyun yang berisi tentang nama Go Tae-hun. Tanpa berpikir lama, dia membawa Go Tae-hun ke atap sekolah dan memberi Go Tae-hun sedikit rasa sakit. Ternyata di situ ada Lee Tae-hyun dan dia tidak menyuruh Na Sang-il untuk memukuli Go Tae-hun. Dengan wajah yang sedikit kesal, Lee Tae-hun menyuruh Na Sang-il untuk pergi dari atap. Entah apa yang terjadi, Lee Tae-hyun tiba-tiba memperlakukan Go Tae-hun dengan baik dan memberi dia sebatang rokok. Go Tae-hun sangat terkejut mendengar pernyataan bahwa Lee Tae-hyun akan mengangkat Go Tae-hun menjadi ketua kelas jika Kang Hyuk sudah disingkirkan. Sementara Na Sang-il dan bodyguard lainnya membicarakan rencana Lee Tae-hyun yang ingin merebut sekutu Kang Hyuk satu persatu. Lee Tae-hyun terus merayu Go Tae-hun untuk mengkhianati Kang Hyuk dengan memberi jabatan ketua kelas jika dia mau mengkhianati Kang Hyuk. Mendapatkan keuntungan seperti itu membuat Go Tae-hun goyah dan dia akhirnya mau berpihak pada Lee Tae-hyun. Lee Tae-hyun menyuruh Go Tae-hun untuk mempertemukan Kang Hyuk dengan Na Sang-il. Saat itu juga Go Tae-hun memberitahukan itu pada Kang Hyuk bahwa Na Sang-il menantang Kang Hyuk untuk bertarung. Kang Hyuk yang menunggu hal itu pun senang karena misinya sedikit demi sedikit tercapai. Terlihat Park Han dan Ju Hyun Song sedang membicarakan sesuatu tentang Lee Tae-hyun. Ju Hyun Song kebingungan dengan Park Han yang tidak dilarikan ke rumah sakit, padahal bodyguard yang lainnya dilarikan ke rumah sakit. Dia pun menaruh kecurigaan pada Park Han tentang pertarungan 1 versus 5. Terlihat Na Sang-il sedang menunggu kedatangan Kang Hyuk. Sementara Yeolwo datang untuk merekam pertarungan Na Sang-il versus Kang Hyuk. Hal yang mereka tunggu akhirnya tiba juga, yaitu kedatangan Kang Hyuk. Saat itu juga Na Sang-il menyuruh Yeolwo untuk merekam pertarungan yang akan sebentar lagi dimulai. Pukulan dan tendangan memutar dari Na Sang-il sangat mudah dihindari oleh Kang Hyuk. Sekaligus Kang Hyuk melakukan counter attack. Yeolwo, si nomor 8 pun sangat terkejut melihat hal itu. Di layar yang lain memperlihatkan Lee Tae-hyun sedang menyiapkan senjata untuk melawan Kang Hyuk. Tidak segan-segan, Lee Tae-hyun menyuruh bodyguard nomor 1, Lee Se-un, untuk bersiap-siap. Selain itu, Lee Tae-hyun juga curhat pada Lee Se-un bahwa di antara mereka ada satu orang yang membocorkan informasi tentang pergerakan dan keuangan geng yang Lee Tae-hyun jalankan. Terlihat Kang Hyuk menyerang Sang-il, namun serangannya masih bisa dihindari dan dia dijatuhkan oleh Sang-il. Sang-il sangat bangga dengan hal itu dan dia ngebacot cukup lama yang membuat Yeolwo sedikit kesal. Tanpa disadari, Kang Hyuk menggunakan teknik jab yang tidak bisa Sang-il lihat. Sang-il pun memberikan pukulannya, tapi Kang Hyuk berhasil meraih tangan Sang-il untuk memutar dan membuat Sang-il tidak bisa bergerak sekaligus mematahkannya. Melihat hal itu, Yeolwo berdiri. Kang Hyuk pun menyuruh Yeolwo untuk bertarung dengannya, tapi ternyata Yeolwo menolak ajakan itu. Go Tae-hun menjelaskan bahwa orang yang di depan Kang Hyuk adalah bodyguard nomor 8, Yeolwo. Mendengar hal itu, Kang Hyuk menginjak Sang-il untuk memaksa Yeolwo menuruti ajakan itu.
Dengan Yeolwo mengirim video itu pada Lee Tae-hyun, dia bersiap-siap untuk menghabisi Kang Hyuk. Lee Tae-hyun yang menerima video itu pun langsung menonton bersama dengan tangan kanannya, yaitu Oppa Lyong. Terlihat mereka berdua saling mengamati kemampuan lawan yang akan mereka hadapi. Sementara Lee Tae-hyun memanggil bodyguard nomor 6, Lee Jae-man, yang mana dia dulunya satu SMP dengan Kang Ho. Lee Tae-hyun juga menyuruh semua bodyguard untuk mencari orang yang dulunya berhubungan dengan Kang Ho. Karena Lee Tae-hyun tidak percaya dalam setahun Kang Ho sangat ahli dalam pertarungan. Kang Hyuk tidak menyangka kalau Yeolwo sangat ahli dalam menganalisis lawan, dan itu membuat Kang Hyuk sedikit kerepotan untuk mengalahkan Yeolwo. Di sisi lain, Han Do-sol menyuruh Seo Ye-ran untuk ke atap sekolah karena Seo Ye-ran dulunya satu SD dengan Kang Ho. Ini seperti meningkatkan kemampuan. Kang Hyuk meningkatkan level pertarungnya, dan dia memberi pukulan fatal dibarengi dengan tendangan taekwondo yang membuat Yeolwo tidak bisa bergerak, dan dia pasrah menghadapi Kang Ho alias Kang Hyuk. Lee Tae-hyun mewawancarai Seo Ye-ran tentang Kang Ho, dan Seo Ye-ran menjawab kalau Kang Ho itu orangnya pintar, suka belajar, dan tidak suka berkelahi. Setelah pergi dari tempat itu, Seo Ye-ran mengingat kenangan saat dia melihat Kang Ho berkelahi. Tapi yang dia lihat itu bukan Kang Ho, melainkan Kang Hyuk. Mengingat kenangan itu, Seo Ye-ran mulai curiga dengan identitas Kang Ho alias Kang Hyuk. Dan bersambung. Itulah ringkasan komik Doko part 4 melanjutkan video yang kemarin dari episode 46 sampai episode 56. Kapan dilanjutin? Santai ya. Yang penting kamu sudah subscribe channel ini dan nyalain lonceng notifikasi supaya ketika aku upload video baru, kamu nggak akan ketinggalan, oke? Terima kasih sudah menonton video ini. Jika kamu menyukai video ini, jangan lupa klik like, comment, and share ke teman-teman kamu supaya teman-teman kamu itu tahu bahwa channel ini membuat konten yang sangat menarik untuk kita tonton. Sekali lagi, terima kasih sudah menonton video ini. Aku izin pamit, aku Raffi Zekli. Kita berjumpa lagi di next video. Oke?